Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas terkait hak asasi manusia. Isu-isu perkembangan dan berita-berita tentang hak asasi manusia saat ini sedang diangkat. Ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran tentang hak asasi manusia. Untuk itu, nanti kita masuk ke dalam pembahasannya terkait hak asasi manusia. Berikutnya adalah pertanyaan awal dari materi ini. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika mendengar kata HAM? Ya, apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata HAM? Apa sih HAM? Apa yang diingat langsung ketika dengar kata HAM? Ya, silakan. Anda bisa menggunakan barcode, Anda bisa menggunakan link yang saya berikan pada slide. Silakan. Ya, capaian pembelajaran pada materi HAM ini adalah Anda semua mampu menjelaskan dan mengidentifikasi hak asasi manusia serta menerapkannya dengan nilai-nilai kebaikannya HAM. Ya, jadi menghargai sesama, menghormati satu sama lain, ya sebagai manusia. Ya, bagaimana nanti penerapan kalian setelah dan menguasai pengertian-pengertian HAM pada materi ini. Baik, selanjutnya adalah sub capaian pembelajaran. Ya, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini atau materi ini, Anda dapat menjelaskan pengertian HAM. Ya, yang kedua, Anda dapat menjelaskan problematika HAM di Indonesia. Ya, itu bagian dari sub capaian pembelajaran materi kita kali ini. Ya, berikutnya adalah tujuan pembelajaran dari materi hak asasi manusia. Setelah mengikuti materi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi hak asasi manusia serta menerapkan nilai-nilai kebaikan. Tujuannya. Jadi tidak hanya teori tapi juga bagaimana implementasi kalian di masyarakat bahwa penerapannya dalam kehidupan sehari-harinya harus bisa, tidak hanya teori saja. Ya, tapi juga bisa menggunakan teori ini dalam kehidupan masyarakat agar kita sebagai manusia bisa saling menghargai satu sama lain. Seperti itu ya. Ya, baik. Pada pokok bahasannya ada dua fokus bahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah definisi, ya, pengertian hak asasi manusia. Ya, bagaimana teori-teorinya nanti, ya pendapat-pendapat para ahli dan sebagainya. Yang berikutnya adalah problematika hak asasi manusia di Indonesia. Jadi permasalahan-permasalahan HAM yang ada di Indonesia itu apa aja sih? Gitu. Terus bagaimana sih penyelesaiannya? Yang jadi pro dan kontra saat ini adalah penyelesaian. Nah, nanti bagaimana kita melihat bahwa problematika hak asasi manusia dan menjadi bahan diskusian kita pada hari ini. Tentunya sangat menarik. Ya, baik para mahasiswa. Selanjutnya adalah peta konsep dari materi ini. Pada materi ini, kita petakan bahwa yang pertama adalah pengertian HAM-nya tentunya, kemudian problematika HAM-nya. Nah, di sini ya kita petakan. Jadi kita tidak keluar dari pembicaraan 2 poin terkait HAM pada materi ini. Baik. Kali ini kita masuk kepada teori. Pengertian HAM itu sendiri apa sih sebenarnya? Ya, masuk kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat
haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati tentunya, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Ya, jadi HAM itu dilindungi sebagai manusia. Ada teori-teori. Yang pertama saya gunakan teorinya John Locke bahwa hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat. Berikutnya, teori yang berikutnya adalah dari Prof. Kuncoro Purwopranoto. Hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ya bahwa asasinya manusia itu sudah melekat sejak lahirnya. Ya, jadi hak asasi manusia itu harus dilindungi. Ya, tidak sembarangan, tidak semena-mena. Sebagai manusia kita juga tidak semena-mena melihat manusia lain. Ya, karena kita harus saling menghormati dan melindungi hak-hak mereka. Seperti itu kira-kira. Nah, yang berikutnya macam-macam hak asasi manusia. Di antaranya adalah hak asasi pribadi atau personal right, ya, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak, ya, secara pribadi. Ya. Berikutnya adalah hak-hak asasi ekonomi atau property right, hak untuk memiliki sesuatu, ya, ekonomi, ya, membeli, menjual, serta memanfaatkannya. Nah, ini masuk dalam hak asasi ekonomi. Yang suka belanja, yang suka bebelian, nah ini termasuk ada haknya, itu namanya property rights. Jadi masuk dalam hak ekonomi setiap individu manusia. Hak asasi politik. Nah, ini political right. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Nah, ini nih kita berperan nih dalam penentuan-penentuan calon presiden misalnya. Ya, kita ikut berpartisipasi. Ya, no golput. Hak pilih. Ya, dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum. Kita juga berhak dipilih. Ya, kita juga bisa menjadi pemimpin di negeri ini jika memenuhi syarat-syaratnya. Ya, dan pastinya kita memilih. Ya, ayo kita ramaikan pemilihan umum. Ya, kita punya hak pilih. Jangan sampai hak kita digunakan orang. Ya, apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Jadi kita jangan golput. Ayo, ketika ada pemilihan-pemilihan, ya baik kepala daerah ataupun nanti nih yang dekat-dekat ini, ya pemilihan presiden, ya kan? Ayo kita datang ke TPS terdekat, kita coblos siapa pemimpin kita. Oke. Yang berikutnya adalah hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Right of legal equality. Ya. Jadi kita di mata hukum itu sama sebagai manusia, ya, tidak membeda-bedakan. Ya, jadi yang namanya mencuri tetap mencuri. Ya, sesuai dengan ketentuan hukum. Berapa tahun dia dihukum, ya sama. Intinya di mata hukum kita sama. Yang berikutnya hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture right. Ya, hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, mencintai kebudayaan, menyukai kebudayaan. Ya, kita mengembangkan kebudayaan itu punya daerah kita. Setiap manusia itu punya daerah asal. Kita kembangkan. Nah, itu hak kita. Ya. Yang berikutnya hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, prosedur right. Jadi kita ketika kita ya mungkin dalam suatu peradilan misalnya kita menjadi saksi, ya kita aturannya seperti apa, ya
penahanan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Jadi setiap manusia itu punya haknya dalam perlindungannya, gitu, procedural right. Jadi tidak semena-mena sebenarnya. Kalau kita melihat ada terdakwa misalnya, dia tetap harus dilindungi. Kesalahannya apa? Nah, itu yang dikenakan ya kesalahannya itu, tapi sebagai asasinya manusia dia harus tetap dilindungi. Ya, tidak semena-mena misalnya dia maling dipukulin sampai tidak bernyawa. Misalnya, seorang pencuri-pencuri atau koruptor misalnya kita pukulin, ya jangan gitu. Dia punya aturan dan hukumnya masing-masing sesuai dengan uh, kesalahannya dari tindakannya tersebut. Ya, jadi itu, nah, itulah diantara macam-macam hak asasi manusia yang ada. Baik, baik para mahasiswa, selanjutnya adalah terkait dengan instrumen HAM. Apa saja sih instrumen HAM? Di antaranya ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring tahun 98 tentang hak asasi manusia. Ya. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 98 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia itu sendiri. Ada lagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ya ICCR. Berikutnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Konvensi tentang Internasional Hak Sipil dan Politik, ya ICCPR. Yang ketiga Kepres nomor 181 tahun 98 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Yang keempat adalah Kepres nomor 129 tahun 98 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia. Ya, yang kelima Inpres nomor 26 tahun 98 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Nah, ini yang pernah kita dengar ya saat itu. Dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Ya, jadi nggak ada lagi tuh istilah pribumi dan non-pribumi. Yang keenam, Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, ya, tentang hak asasi manusia. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 8. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10A pasal 8A sampai 28J mengatur secara eksplisit pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, itulah instrumen-instrumen HAM yang menjadi dasar pelaksanaan HAM di Indonesia. Ya, demikian. Baiklah, kita masuk sekarang kepada kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Apa saja sih? Nah, walaupun banyak, tapi saya ambil di sini hanya 5 kasus pelanggaran HAM yang sempat viral dan menjadi tanda tanya masyarakat Indonesia. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang pertama adalah kasus Marsinah tahun 1993. Ya, mungkin ada yang pernah baca-baca dan masih ingat bahwa ada kasus ini aktivis buruh ya bernama Marsinah saat itu. Yang kedua kasus Tanjung Priuk tahun 1984. Wow, ini juga termasuk menjadi salah satu list pelanggaran HAM berat. Yang ketiga kasus Trisakti tahun 98. Wow, heboh. Ya pada saat itu unjuk rasa besar-besaran
mengakibatkan kepala negara pada saat itu harus turun jabatan. Ya. Yang keempat, kasus Semanggi 1 dan 2 tahun 98 sampai tahun 99. Kelima, kasus kematian Munir, aktivis HAM tahun 2004. Ya, ini walaupun sudah ditetapkan siapa tersangkanya, namun kasus-kasus ini seolah masih samar-samar, masih penuh tanda tanya. Ya, namun ini adalah sebagai contoh kasus HAM yang dianggap kasus terbesar pelanggaran HAM di Indonesia. Oke, baik, di sini ada contoh sebenarnya video yang nanti akan kalian bisa simak. Videonya menceritakan jejak pelanggaran HAM berat di Aceh pada saat itu. Nah, dianggap bahwa ini pelanggaran berat karena banyak kekerasan pada kemanusiaan gitu, pada saat itu. Baik, itulah tadi beberapa kilas, beberapa poin-poin yang bisa diingat, yang bisa dicatat bahwa HAM di Indonesia memiliki beberapa problematika yang mungkin sampai hari ini penyelesaiannya belum jelas. Nah, terkait pengertian HAM, teman-teman juga bisa nyari referensinya juga selain dua tadi teori tadi. Nah, sebelum kita tutup ke materi ini pada hari ini, saya punya tugas individu buat kalian semua. Ya, tolong dilihat yang pertama, nanti kalian bisa mencari data kasus HAM yang ada di Indonesia. Ya, kasus-kasus HAM. Di luar yang tadi juga nggak apa-apa. Mau mencari yang tadi, contoh kasus HAM, lebih detail lagi juga tidak apa-apa. Yang kedua, mana di antara kasus HAM yang tidak terselesaikan? Nah, ya silakan cari datanya. Kita nanti bicara soal data nih. Wah, ini selesai, ini belum. Nah, berikan pendapat Anda terkait video yang ditayangkan. Tadi sempat ditayangkan video. Nah, nanti kawan-kawan mahasiswa bisa mengomentari video yang kekerasan di Aceh tadi. Ya. Ya, baik. Untuk referensi yang bisa dibaca untuk kalian nih, diantaranya buku Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia, karya Suparlan Al-Hakim dan kawan-kawan. Yang kedua, buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, ya, dari Kemnistek Dikti ya. Ini bisa dibaca-baca. Nanti bisa kita diskusikan terkait hal-hal yang kalian tidak tahu. Kita bisa diskusikan, gitu. Bisa sharing ke saya juga, kapanpun, gitu. Insya Allah nanti ada jawaban atau pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang ditanyakan ke saya. Baik, ini adalah evaluasi saya nanti terkait materi ini. Ya, ada penilaian juga, ada datang tepat waktu juga, ada aktif bertanya tentunya, ada mengerjakan tugas tentunya, kemudian memberikan komentar dan pendapat serta toleransi. Ya, toleransi di sini adalah bagaimana kalian bisa memberi kesempatan kepada teman-teman untuk misalnya berargumen, memberikan pendapat dan lain-lain. Ya. Baik, demikianlah paparan saya tentang hak asasi manusia pada hari ini. Kita lanjutkan kembali nanti pada pertemuan berikutnya untuk membahas tugas-tugas yang saya berikan tadi, dan kita bisa diskusi terkait kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia tentunya, dan kita bisa adu argumen juga, pendapat yang terkait materi hak asasi manusia. Baik, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.